Ya, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam ini adalah yang terakhir dalam retreat meditasi pada kesempatan ini. Walaupun singkat, tetap digunakan untuk bermeditasi dengan intens, dengan serius. Ada pula satu hal yang perlu disampaikan di sini, bahwa meditasi yang dipraktikkan berdasar pada yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang salah satunya dikenal sebagai Vipassana, tidak bisa dipisahkan dari inti ajaran beliau, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang berhubungan dengan apa itu penderitaan, apa itu kemunculan atau sebab penderitaan, apa itu padamnya penderitaan, dan kebenaran mulia tentang jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Meditasi Vipassana yang menekankan pada pemahaman tentang ketidakkekalan, tentang duka penderitaan, tentang ketanpadirian di dalam 5 gugusan yang hendaknya dipahami dengan perhatian, dengan kebijaksanaan, dengan daya upaya yang benar, itu tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran ini. Artinya, meditasi ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk memahami apa itu penderitaan. Yang kedua, punya tujuan untuk melenyapkan sebab yang memunculkan, yang menimbulkan penderitaan. Yang ketiga, meditasi ini juga bertujuan untuk merealisasi padamnya penderitaan. Dan yang keempat, meditasi ini seiring sejalan dengan jalan mulia berunsur 8, sebagai jalan yang membawa pada padamnya penderitaan. Yang pertama adalah meditasi Vipassana memiliki fungsi untuk memahami apa itu penderitaan, apa itu duka. Dari penderitaan yang paling mudah untuk dipahami, yang paling kasar, yang hampir semua orang bisa memahaminya, sampai makna penderitaan yang halus, yang tidak semua orang mampu memahami ataupun menerima keberadaan yang terkadang dianggap sebagai kebahagiaan, kemudian dilihat di sini sebagai penderitaan. Nah, yang paling pertama adalah memahami penderitaan yang paling kasar. Dan ini akan terjadi pada setiap orang yang bermeditasi. Apa penderitaan yang paling kasar? Yang disebut sebagai dukkha dukkha. Penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Adalah berbagai macam perasaan yang tidak menyenangkan. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah ketika seseorang mulai bermeditasi, ia akan mulai memahami. Ternyata memang ada perasaan tidak menyenangkan, seperti halnya sakit secara fisik. Itu yang paling pertama biasanya akan dipahami.
sakit secara fisik sebagai bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Maka ketika Anda bermeditasi kemudian mengalami sakit fisik, itu bukan hal yang buruk, itu hal yang baik. Kenapa? Karena disitulah Anda mulai belajar apa itu penderitaan. Harus diapresiasi. Makanya di awal sekali kan kalau meditasi, nah baru 1 hari 2 hari meditasi sudah begitu masuk ke sini, baunya apa? Bau minyak ya. Itu menandakan Anda sudah mulai paham ada penderitaan. Karena ada sakit fisik, kakinya mulai sakit-sakit, punggungnya mulai sakit-sakit, berbagai macam penyakit fisik sudah mulai kelihatan, mulai terasa. Mungkin penderitaan seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, mudah dipahami. Tetapi ternyata tidak juga. Tidak semua orang memahami ini penderitaan. Mengapa? Seperti yang pernah saya sampaikan, pada umumnya manusia itu selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan. Tidak mau berhadapan dengan penderitaan. Tidak mau melihat penderitaan dengan lebih jelas. Begitu ada rasa sakit, langsung menutupi dengan kesenangan. Begitu ada rasa bosan, perasaan tidak menyenangkan, ditutupi dengan kesenangan. Maka tidak pernah bisa melihat apa itu penderitaan. Namun ketika bermeditasi, walaupun ada sakit, mau tidak mau, walaupun dengan penuh perjuangan, harus dihadapi. Harus dilihat dengan jelas. Nah, disitulah sebenarnya seseorang mulai memahami memang hidup itu menderita. Walaupun pemahamannya masih dalam konteks fisik, jasmani, itu sudah sangat baik. Mengapa ini baik? Karena di situ juga sudah bisa memunculkan ketergugahan batin, bisa memunculkan sangwega, ketergugahan batin untuk bebas dari penderitaan. Kalau seseorang setiap kali penderitaan muncul ditutupi dengan kesenangan dan punya habit demikian, itu tidak akan melihat dengan jelas. Bahkan bisa juga seseorang kemudian berpikir, ya hidup itu tidak ada penderitaan. Karena setiap kali muncul derita, ditutupi. Muncul derita, ditutupi. Maka saya pernah menyampaikan bahwa kehidupan manusia itu ketika tidak bermeditasi, itu seperti ikan yang berada di kolam. Ya kan, di kolam itu ketika airnya jernih, makanannya itu banyak, ya cukup, tercukupi, ikan tersebut tidak akan merasa menderita. Karena semuanya terpenuhi. Tapi begitu dia dilempar ke daratan, baru megap-megap. Baru akan merasakan ada penderitaan. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa ketika seseorang berjuang untuk melepaskan ikatan mara, jeratan mara, itu jeratan kotoran batin, ia diibaratkan seperti ikan yang dilempar ke daratan, menggelepar ke sana kemari. Nah, demikian pula ketika seseorang berada di tengah-tengah kesenangan indera, setiap kali muncul rasa tidak menyenangkan ditutupi dengan kesenangan indera, itu seperti ikan dalam kolam. Memang kadang-kadang menderita, kadang-kadang tidak, kadang-kadang menderita, kadang-kadang tidak. Dan tidak akan pernah jelas apa itu penderitaan. Tapi begitu kemudian dilempar ke daratan meditasi, apakah meditasi yang memang mengedepankan ketenangan, atau meditasi yang kemudian memunculkan pandangan terang atau kebijaksanaan, keduanya ketika dipraktikkan, dilakukan, yang paling pertama adalah seseorang mulai melihat ada penderitaan, menggelepar. Yang tadinya tidak pernah kelihatan kalau pikiran itu suka mengembara. Tidak kelihatan. Karena dibiarkan.
Tapi begitu diajak bermeditasi, mulai kelihatan, oh ternyata pikiran saya begitu liar, tidak bisa mau diam, tidak suka hidup saat ini dan sekarang, berdiam di sini dan sekarang, selalu menggelepar, selalu liar, mulai kelihatan. Yang tadinya sakit fisik ya paling ketika sakit sebentar ditutupi dengan kesenangan, itu seakan-akan tidak akan sakit. Tapi sekarang begitu bermeditasi, seseorang mulai harus menghadapinya, mulai harus melihatnya dengan lebih dekat, bertahan, dan itu akan kelihatan dengan lebih jelas. Dan melihat demikian, melihat pikiran yang liar, melihat fisik atau jasmani yang sakit, itu bukan sesuatu yang buruk. Lebih baik ketimbang seseorang tidak melihatnya. Ini adalah bagian dari bagaimana seseorang mulai melihat penderitaan. Karena ini harus dilihat. Dalam 4 kebenaran mulia, penderitaan itu harus dipahami secara menyeluruh. Duka sacang parinyeyang. Jadi kebenaran tentang penderitaan parinyeyang harus dipahami secara menyeluruh. Dan untuk memahami secara menyeluruh, secara detail, secara komprehensif, itu seseorang harus menghadapinya. Tidak lari dari penderitaan. Yang lari dari penderitaan itu seperti begini. Kalau seseorang itu kakinya tertusuk oleh duri, setiap kali dia berjalan, kadang sakit, kadang tidak sakit. Ketika bagian yang tertusuk duri itu terbentur oleh sesuatu, baru merasakan sakit. Tetapi kemudian ketika tidak terbentur, tidak akan terasa sakit, dan akan terus demikian. Nah, hanya untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kakinya, mengapa kadang sakit, mengapa terkadang tidak sakit, seseorang harus diam, harus melihat, harus mempelajari. Baru kemudian ketahuan, oh ternyata yang menyebabkan sakit adalah duri yang menancap. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa menderita, kadang-kadang tidak. Dan kalau kita tidak mau diam, tidak mau melihat dengan lebih dekat, maka tidak akan dengan lebih jelas melihat apa yang sedang terjadi. Hanya ketika mulai kita diam, mulai kita melihat ke dalam, baru akan ketahuan, oh ternyata memang ada penderitaan. Yang tadinya tidak jelas, sekarang mulai jelas. Dan yang paling awal dilihat, tidak lain adalah penderitaan yang memang secara intrinsik, itu adalah penderitaan sakit fisik, rasa bosan, pikiran yang liar. Dan ketika melihat yang demikian, itu hal yang baik. Itu patut untuk diapresiasi karena sudah mulai untuk mencoba memahami apa itu penderitaan. Tapi nanti tentu seiring dengan waktu, seiring dengan praktik meditasi itu sendiri, seseorang juga akan merasakan dengan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang semakin berkurang. Di sana pasti akan muncul kedamaian batin, muncul kebahagiaan. Nah, sehingga kadang memang ada kondisi batin di mana seperti terhimpit, tapi kadang pula ada kelegaan, ada kedamaian, ada kebahagiaan. Nah, tetapi seiring dengan waktu pula akan semakin dipahami bahwa ternyata kebahagiaan yang diperoleh dalam pengalaman-pengalaman meditasi, termasuk pengalaman aktivitas sehari-hari, ternyata itu pun juga tidak kekal. Perasaan-perasaan yang menyenangkan, yang berkenaan dengan jasmani ataupun berkenaan dengan batin, itu sifatnya juga tidak kekal. Sifatnya tidak bisa dipertahankan, pasti akan berubah, pasti akan berpisah. Dan itu akan terlihat dengan lebih jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, barangkali seseorang juga tahu
Bahwa perasaan yang menyenangkan pun juga tidak bisa bertahan. Bahwa apapun hal yang dianggap sebagai yang baik, yang menguntungkan, yang membahagiakan, itu tidak kekal. Tetapi itu pun akan terlihat dengan jelas ketika kita melihat ke dalam batin kita. Dan akan semakin terlihat dengan jelas ketika kita juga semakin melihat ke dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu dengan meditasi itu sendiri, dengan misalnya retreat meditasi. Akan melihat dengan lebih jelas, oh ternyata apapun kebahagiaan, kesenangan yang diperoleh, entah berkenaan dengan jasmani ataupun berkenaan dengan batin, semua itu sifatnya tidak kekal. Muncul, pada akhirnya juga akan lenyap. Terkadang baru muncul, kemudian lenyap. Terkadang bertahan sementara waktu, kemudian lenyap. Dan akan terus demikian. Nah, melihat demikian, seseorang juga akan menyadari, oh ternyata bahwa ini pun juga sebenarnya tidak patut, tidak layak untuk kemudian dilekati. Ini juga yang disebut oleh Sang Buddha sebagai juga penderitaan. Yang menyenangkan sekalipun karena sifatnya berubah, sifatnya tidak bisa dipertahankan, maka itu juga bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Yang itu disebut sebagai viparinama duka, penderitaan karena perubahan. Nah, ini juga dipahami. Dan ini penting sekali karena apa? Karena pada umumnya seseorang ketika itu adalah perasaan yang menyenangkan, sulit untuk bisa melihat kalau itu adalah penderitaan, sehingga terus dikejar, sehingga terus dilekati. Tetapi seiring dengan waktu kita bermeditasi, melihat ke dalam, melihat ternyata berbagai macam fenomena yang dialami, ternyata itu semua adalah berubah, tidak bisa dipertahankan, yang menyenangkan sekalipun juga tidak bisa dipertahankan, maka itu pun terlihat sebagai penderitaan. Dan ini akan dilihat dengan jelas hanya ketika kita melihat ke dalam batin kita. Bersama dengan kita memperhatikan nafas, kita pun juga melihat fenomena-fenomena yang semuanya sifatnya mengalami perubahan. Kita memperhatikan nafas, kita merasakan ada kenyamanan, tapi ini pun juga tidak bisa bertahan. Nah, kemudian seiring dengan proses seseorang mempraktikkan meditasi, melihat ke dalam batin, akhirnya juga akan pada kesimpulan, akan masuk pada kesimpulan bahwasanya pada hakikatnya apapun yang berkondisi, tidak hanya perasaan yang tidak menyenangkan ataupun menyenangkan, termasuk perasaan yang netral, adu kama suka vedana, perasaan yang bukan tidak menyenangkan dan bukan pula yang menyenangkan, atau perasaan yang netral, itu pun juga harus terlihat sebagai duka penderitaan. Mengapa? Karena semua itu sifatnya berubah, sifatnya tidak bisa dipertahankan. Dan terlebih, apapun hal yang berkondisi, apa itu yang berkondisi? Yang berkondisi adalah apapun fenomena yang muncul karena sebab, apapun fenomena yang muncul karena kondisi-kondisi, yang tidak lain adalah 5 gugusan kita, termasuk adalah materi yang ada di luar diri kita. Semua hal yang berkondisi, hakikatnya adalah beban. Disebut bahara. Bahara itu artinya beban. Apapun adalah beban. Dan yang disebut sebagai beban, itu adalah penderitaan. Bahkan yang membahagiakan sekali, hakikatnya itu adalah juga beban. Sering saya memberikan sebuah perumpamaan. Kalau misalnya Anda diminta untuk memilih, ada 2 kantong plastik. Yang satu berisikan kotoran, yang satu berisikan permata. Kira-kira kalau disuruh memilih, pilih yang mana? Pilih permata.
sudah ketahuan serakahnya. Tapi ya bukan orang bodoh kan. Pasti yang dibeli adalah permata. Tetapi walaupun demikian, apakah itu permata ataukah itu kotoran, ketika itu digenggam, itu diangkat, keduanya sama-sama beban. Keduanya sama-sama beban. Maka Sang Buddha menyampaikan apapun yang berkondisi, apapun itu, yang tidak lain adalah 5 gugusan kita, itu adalah beban. Dan yang namanya beban adalah penderitaan. Maka orang yang bermeditasi sampai pada kesimpulan bahwa semua hal itu adalah dukkha. Semua hal pada akhirnya adalah penderitaan. Akan tetapi tidak berhenti di sana. Kalau kita hanya tertuju pada penderitaan, nanti malah menjadi pesimis. Semua kemudian penderitaan, semua penderitaan. Wah, gimana caranya untuk bisa terbebas? Nah, dalam bermeditasi ini seseorang juga mulai melihat bahwasanya kemunculan penderitaan itu juga ada sebabnya. Ada yang menyebabkan kenapa seseorang menderita. Ketika ada pengalaman yang tidak menyenangkan, memang itu kelihatan sebagai penderitaan. Tapi ketika ada pengalaman yang menyenangkan atau yang netral, itu pun juga penderitaan. Kenapa? Karena secara umum manusia itu selalu menggenggam apa yang menyenangkan, menolak apa yang tidak menyenangkan. Menggenggam yang menyenangkan, menolak yang tidak menyenangkan, itu adalah tanha, nafsu keinginan. Keinginan untuk menggenggam, keinginan untuk menolak. Dan itu adalah sebab mengapa kita menderita. Kalau kita sekadar melihat penderitaan dari ketidakkekalannya, ya, ketidakkekalan itu tidak bisa kita hentikan. Kita tidak bisa menghentikan ketidakkekalan. Tidak bisa. Yang tidak kekal kemudian dihentikan supaya kekal, nggak bisa. Kita tidak bisa menghentikan, misalnya sebagai contoh, jasmani kita yang terus mengalami perubahan. Kita tidak bisa mengatakan, oh jasmani saya tidak boleh menjadi tua. Bisa tidak mengatakan demikian? Oh bisa. Tetapi hanya kata-kata kan? Tapi perubahan tidak bisa dihentikan. Walaupun kita mengatakan, semoga jasmani saya tetap muda, tidak boleh tua. Ketuaan tetap terjadi. Semoga jasmani saya tetap sehat, tidak boleh sakit. Sakit tetap akan terjadi. Semoga jasmani saya tidak boleh mati. Kematian akan terjadi. Tidak bisa menghentikan perubahan. Kalau penderitaan hanya dilihat dari perubahannya, seseorang tidak akan bebas dari penderitaan. Karena perubahan akan terus terjadi. Tetapi penderitaan ini muncul karena ada keinginan. Ada nafsu keinginan. Nafsu keinginan di tengah-tengah sebuah perubahan. Karena nafsu keinginan, sebagai contoh misalnya, sekarang ada perasaan yang tidak menyenangkan. Kemudian muncul keinginan, nafsu keinginan, agar perasaan tidak menyenangkan ini berhenti. Itulah yang sebenarnya menimbulkan penderitaan. Secara fisik, kita mengalami penuaan, tetapi ada keinginan. Keinginan menolak penuaan. Keinginan untuk mempertahankan jasmani yang awet muda. Kira-kira menderita tidak? Menderita. Menderita dari keinginan tersebut, menderita pula ketika kemudian mencari berbagai macam cara untuk menghentikan perubahan, menderita lagi. Maka dalam meditasi ini, kenapa kemudian praktiknya adalah kita menyadari apapun fenomena, termasuk
objek utama kita pada saat duduk, keluar masuknya nafas, berjalan langkah kaki kita dengan batin yang seimbang, dengan batin yang tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, itu adalah cara untuk sedikit demi sedikit melenyapkan tanha, nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan ini adalah sebab mengapa kita menderita. Dan ketika seseorang terus memberikan nutrisi terhadap nafsu keinginan ini, apa yang terjadi? Seseorang akan terus bereaktif. Dan reaktif dari batin itu sendiri yang kemudian termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani, itu adalah karma, perbuatan. Dan ketika seseorang terus melakukan perbuatan, melakukan karma, entah itu baik, entah itu tidak baik, dampaknya apa? Muncul buah perbuatan, wipaka. Dan ketika ada buah perbuatan, hasilnya apa? Ya? Seseorang dilahirkan kembali karena ada buah karma. Dan ketika seseorang dilahirkan kembali, kemudian dampaknya apa? Penderitaan. Paham ya? Penderitaan muncul karena kelahiran. Kelahiran muncul karena ada buah perbuatan. Buah perbuatan muncul karena ada perbuatan. Ternyata perbuatan muncul karena tanha, nafsu keinginan. Maka dalam praktik meditasi ini sebenarnya seseorang melatih batinnya untuk tidak memunculkan tanha, nafsu keinginan terhadap apapun pengalaman. Dan karena tidak memunculkan tanha, maka batin menjadi tidak bereaktif. Batin tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan atau karma. Karena tidak melakukan perbuatan, maka tidak akan ada buah karma. Karena tidak ada buah karma, maka tidak ada kelahiran. Kalau tidak ada kelahiran, maka tidak ada penderitaan. Ini yang sebenarnya dipraktikkan. Zaman dulu ada seorang menteri bernama Santati. Menteri ini karena berhasil meredam pemberontakan oleh sang raja, Raja Pasenadi, kemudian diberi hadiah. Hadiahnya adalah berpesta pora selama 1 minggu. Dalam pesta pora tersebut juga disediakan seorang wanita untuk menemani sang menteri. Dan wanita ini karena loyal, dan apalagi itu adalah perintah raja, maka dia berusaha melakukan yang terbaik untuk menteri tersebut, sampai kemudian ia melakukan diet. Tapi mungkin karena ekstrimnya diet yang dia lakukan, bukannya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk sang menteri, malah dia sakit, kemudian meninggal. Nah, menteri ini sedih sekali kehilangan seseorang yang melayani dia. Sedih sekali. Dalam kesedihannya, ia mendatangi Sang Buddha. Dan apa yang disampaikan Sang Buddha? Satu syair. Sang Buddha menyampaikan, yang pube wisudehi pacate mahu kincanang majeje no gahe sasi upasanto cari sasi. Satu syair saja. Dan karena batin dari Menteri Santati ini sesungguhnya sudah matang, ketika mendengar apa yang disampaikan Sang Buddha, seluruh kotoran batin Santati hancur. Ia mencapai kesucian
arahanta. Hebat ya. Terus ini saya sudah mengatakan, sudah mencapai belum ini? Kan syairnya sama ya. Hah? Oh, belum tahu artinya ya. Nanti lo sudah tahu artinya mencapai ya. Yang pube tang besudahi, apapun yang lampau, bersihkan itu. Apapun yang lampau, yang pube, apapun yang lampau, tang besudahi, bersihkan itu. Yang kemudian diterjemahkan secara simpel sederhana, bersihkan yang lampau. Pacate mahu kincanang, yang akan datang jangan diisi. Pacate yang akan datang, mahu kincanang, mahu jangan, kincanang diisi, jangan diisi. Kemudian diterjemahkan sebagai kosongkan yang akan datang. Yang lampau dibersihkan, yang akan datang dikosongkan, jangan diisi. Majece no gahesasi, ketika engkau tidak menggenggam yang sekarang, upasanto carisasi, engkau berjalan dengan kedamaian. Sudah tahu artinya ya? Iya, ya. Sebenarnya syair ini adalah praktik meditasi yang dipraktikkan. Ketika seseorang sadar sepenuhnya dengan apa yang saat ini sedang terjadi, tanpa memunculkan reaksi, tanpa memunculkan suka dan tidak suka, tentu dengan kebijaksanaan, 3 hal terjadi. Yang pertama adalah ia membersihkan yang lampau. Mengapa? Karena sesungguhnya apapun yang saat ini kita alami itu adalah buah dari yang lampau. Kalau Anda pernah belajar Abhidhamma, ada cita, berbagai macam cita atau berbagai macam kesadaran atau batin yang merupakan karma perbuatan yang terdiri dari 29 jenis cita. Tapi kemudian ada berbagai macam cita yang merupakan vipaka, buah perbuatan, yang terdiri dari 32 jenis buah perbuatan atau 32 jenis vipaka cita. Cita sebagai buah. Nah, kalau kita sekadar mengalami apa yang saat ini sedang terjadi, artinya kita itu aja sekadar mengalami buah dari perbuatan. Kalau kita hanya sekadar mengalami buah dari perbuatan, artinya kita sedang membersihkan yang lampau. Karena buah perbuatan ini muncul dari perbuatan-perbuatan yang lampau. Nah, karena di saat yang sama juga tidak memunculkan reaksi baru, tidak memunculkan suka dan tidak suka, artinya juga kita sedang melatih batin kita untuk tidak memunculkan perbuatan baru. Hanya sekadar mengalami buahnya tanpa kemudian memunculkan perbuatan yang baru. Karena tidak ada reaksi. Ingat bahwa karma itu muncul dari tanha. Ya kan? Karma itu muncul dari avijja. Avijja, pacaya, sangkara. Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, maka muncul berbagai macam perbuatan. Apa itu ketidaktahuan? Tidak tahu 4 kebenaran mulia. Salah satunya adalah tidak tahu bahwa tanha itu sebab penderitaan. Karena tidak tahu tanha, nafsu keinginan sebab penderitaan, seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan. Kadang perbuatan buruk, kadang perbuatan baik, bahkan kadang perbuatan yang disebut anenja bisangkara, yaitu pencapaian jana, terutama arupa jana. Dan itu ternyata muncul dari mana?
Jadi ketidaktahuan dari tanha, nafsu keinginan. Nafsu keinginan memunculkan berbagai macam perbuatan. Nah, kalau dalam praktek meditasi, seseorang tidak memunculkan nafsu keinginan, hanya sekadar mengalami, artinya tidak sedang melakukan perbuatan. Maka karena sedang melakukan bukan perbuatan, maka tidak akan ada buah di masa mendatang. Karena tidak ada buah di masa mendatang, artinya sedang mengosongkan yang akan datang. Yang akan datang tidak diisi. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa ya? Jadi ketika tidak ada tanha, maka tidak ada perbuatan. Karena tidak ada perbuatan, maka yang akan datang juga tidak akan diisi. Mengosongkan yang akan datang. Pacate mahu kincanang. Dan karena pada saat seseorang memperhatikan, menyadari objek ataupun pengalaman, apakah pengalaman berkenaan dengan nafas atau objek-objek sekunder lainnya yang kadang-kadang muncul, tanpa ada kemelekatan, detach, itulah yang kemudian disebut majece no gahisasi. Seseorang tidak bahkan menggenggam yang sekarang. Diketahui, disadari, dikenali, teramati, tetapi di saat yang sama tidak menggenggam, tidak melekat dengan yang sekarang. Dan karena tidak melekat dengan yang sedang terjadi, yang sedang berproses, maka batin menjadi damai. Upasanto carisasi, batin menjadi damai. Nah, untuk seorang seperti Santati, yang walaupun dia baru mabuk-mabukan, kan 1 minggu baru berpesta bola kan, tapi punya kualitas batin yang sudah sangat matang, punya kualitas batin yang memiliki sedikit debu di batinnya, kotoran batin sudah sangat sedikit, sehingga begitu mendapatkan wejangan demikian, dimengerti, dipahami, dan menjadi sebuah kekuatan bagi Menteri Santati untuk melenyapkan semua kotoran batin. Itu bedanya. Tetapi inilah yang sebenarnya sedang diupayakan dalam meditasi ini. Mengapa? Karena tahu bahwa tanha, nafsu keinginan adalah sebab berbagai macam penderitaan. Ada ketidakkekalan yang bisa menimbulkan penderitaan. Ada 5 gugusan yang bisa menimbulkan penderitaan, tetapi itu semua menimbulkan penderitaan ketika ada tanha. Segala sesuatu yang berkondisi adalah duka penderitaan, sabe sangkara duka. Tetapi yang berkondisi ini menjadi penderitaan ketika diangkat, ketika digenggam. Kemudian kekuatan apa yang mengangkat, yang menggenggam 5 gugusan ini yang kemudian dikatakan sebagai penderitaan? Tanha. Jadi Sang Buddha menyampaikan ada bahara. Apa itu bahara? 5 gugusan yang masih terdampak oleh kemelekatan. Kemudian beban ini akan menjadi penderitaan ketika diangkat. Dan apa kekuatan yang mengangkat beban ini? Adalah tanha. Dan seseorang akan terbebas dari penderitaan ketika beban itu diletakkan. Yaitu ketika tanha itu diletakkan atau dihancurkan. Maka penderitaan tidak muncul di sana. Dan ini yang sedang dilatih dalam meditasi. Dalam setiap momen, setiap saat, mengupayakan agar tanha itu dilenyapkan. Ketika muncul itu dilenyapkan. Ketika sudah mulai tersyarat oleh suka maupun tidak suka, yang merupakan manifestasi dari tanha, kemudian disadari, menjadi seimbang. Terus demikian, melatih batin untuk tidak tersyarat oleh tanha. Karena
pembebasan dari penderitaan yang merupakan kebenaran mulia yang ketiga tidak lain adalah lenyapnya tanha itu sendiri, lenyapnya nafsu keinginan itu sendiri. Tasa yewa tanhaya ase sabiraga niroda cago padini sago muti analayo. Nggak perlu dihafal. Yang artinya adalah bahwa padamnya penderitaan adalah ketika seseorang melenyapkan, menghancurkan, meninggalkan, membebaskan batin secara total, tanpa sisa, tanha itu sendiri, nafsu keinginan itu sendiri. Baru penderitaan secara total pun dihancurkan. Tapi tentu dalam latihannya sedikit demi sedikit. Setiap kali muncul tanha, disadari. Setiap kali muncul suka dan tidak suka, disadari. Setiap muncul 5 rintangan batin, yang semua itu manifestasi dari tanha, manifestasi dari kotoran batin, diupayakan untuk dilenyapkan. Nah, batin menjadi tenang, menjadi seimbang. Dan itu adalah latihannya. Dan ketika seseorang melatih meditasi demikian, sesungguhnya orang tersebut juga sedang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Jadi praktik meditasi yang benar, maksudnya yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, adalah praktik meditasi yang tidak bisa dipisahkan dari jalan mulia berunsur 8. Praktik jalan mulia berunsur 8 itu adalah praktik meditasi itu sendiri. Mengapa? Yang pertama, ketika seseorang mempraktikkan meditasi, melihat anicca dukkha anatta, berusaha untuk melenyapkan sebab duka, itu adalah pandangan benar. Memahami 4 kebenaran Arya, yang apalagi kemudian diimplementasikan ke dalam praktik itu sendiri, terutama adalah mengembangkan jalan mulia berunsur 8 demi pelenyapan sebab penderitaan, itu adalah pandangan benar. Karena di sini dalam meditasi ini dibekali dengan pemahaman ketidakkekalan, dengan pemahaman apa itu duka, dengan pemahaman tentang ketiadaan diri yang sesungguhnya, itu adalah pandangan benar. Karena di sini dibekali bahwasanya sebab duka penderitaan adalah tanha, adalah kotoran batin, itu adalah pandangan benar. Karena di sini dibekali dengan pemahaman bahwasanya hanya dengan melenyapkan kotoran batin, maka penderitaan itu bisa diatasi, kedamaian itu bisa diperoleh, itu adalah pandangan benar. Dan ketika pandangan seseorang menjadi benar dalam meditasi ini, maka cara berpikirnya juga menjadi benar. Cara berpikirnya menjadi benar. Cara berpikir seperti apa? Adalah cara berpikir untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi arah pikirannya adalah arah pikiran yang membebaskan batin dari kotoran batin. Misalnya apa? Salah satunya Nikkhamma Sankappa, yaitu pikiran berkenaan dengan meninggalkan kemelekatan terhadap kesenangan indera. Mengapa? Karena paham bahwa nafsu keinginan berkenaan dengan kesenangan indera itu adalah sebab penderitaan. Maka dalam meditasi kemudian arah cara berpikirnya adalah salah satunya Nikkhamma Sankappa. Kemudian yang lain, arah cara berpikirnya adalah selalu berpikir hal-hal yang bebas dari kebencian. Abhyapada Sankappa. Arah pikirannya adalah selalu berpikir hal-hal yang sifatnya tidak merugikan makhluk lain.
awihingsa sanggapa. Akan demikian. Dan itu menjadi otomatis. Nah, saat kita bermeditasi, kan kalau benar dilakukan, tidak ada pikiran-pikiran yang buruk kan. Kalaupun ada, kemudian dilenyapkan. Pikirannya adalah pikiran-pikiran yang baik. Karena kenapa? Karena pandangannya sudah benar. Maka cara berpikirnya juga berpikir yang baik. Nah, karena pandangannya benar, cara berpikirnya benar dalam meditasi ini, kalaupun kemudian berucap, ucapannya menjadi ucapan yang bermanfaat, ucapannya benar. Apalagi di sini harus memperhatikan noble silence, tidak berucap, tidak mengucapkan kata-kata. Nah, sehingga akan menjadi lebih benar lagi. Kalaupun kemudian harus bicara, karena memang dibutuhkan sekali, pun juga berbicara sesuatu yang tidak merugikan, berbicara sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Dan itu semua muncul karena apa? Karena pandangan dan cara berpikir yang sudah benar. Dan karena pandangannya benar, pikirannya benar, tidak hanya ucapannya menjadi benar, ketika berbuat menggunakan jasmani pun juga menjadi benar. Karena ucapan dan perbuatan jasmani adalah manifestasi dari cara pandang dan cara berpikir seseorang. Kalau cara pandangnya sudah lurus, berpikirnya sudah lurus, ucapan dan perbuatannya juga lurus. Makanya kan bahkan di awal sekali kan sudah bertekad melatih diri untuk tidak membunuh, untuk tidak mencuri, untuk walaupun sementara waktu memperhatikan kehidupan selibat. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang benar, yang tidak merugikan makhluk lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Dan ini diperhatikan dalam meditasi ini. Betul ya? Apa masih membunuh? Ada nyamuk tabok gitu ya. Harus berlatih. Kalau kita paham bahwa kebencian itu adalah sebab penderitaan, kalau ada nyamuk yang menggigit, tidak akan kemudian dengan serta-merta membunuh. Karena ketika membunuh, bahkan ketika ingin membunuh saja, itu adalah kebencian. Nah, sehingga dengan cara pandang yang benar, perbuatan yang buruk pun tidak akan dilakukan melalui jasmani. Nah, kalau ucapannya benar, perbuatan jasmaninya benar, kalau nanti suatu saat kembali ke rumah masing-masing, melakukan pekerjaan, melakukan usaha untuk survive, kalau ucapan dan perbuatan jasmaninya itu sudah benar, otomatis mata pencariannya juga menjadi benar. Itu otomatis. Mengapa? Karena mata pencarian itu kan manifestasi dari ucapan dan perbuatan jasmani kan. Jadi mata pencarian adalah ucapan dan perbuatan. Kalau ucapannya sudah benar, perbuatannya sudah benar, maka mata pencarian juga menjadi benar. Itu sudah otomatis. Nah, kalau cara pandangnya benar, pikirannya benar, ucapan dan perbuatannya benar, setiap saat, setiap waktu itu benar, secara alami, artinya daya upaya orang tersebut juga benar. Kenapa? Selalu mengupayakan untuk mengembangkan hal-hal yang bermanfaat dan mengupayakan untuk melenyapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dalam meditasi ini kan mengupayakan yang baik itu dikembangkan, ketenangan dikembangkan, hidup saat ini dikembangkan, kan begitu. Keseimbangan batin dikembangkan, walaupun kaki sakit masih berusaha untuk bersabar. Betul ya? Itu ada hal-hal yang baik. Sementara yang buruk-buruk, 5 rintangan batin, suka dan tidak suka yang juga manifestasi dari 5 rintangan batin, itu sedikit demi sedikit itu dilenyapkan. Tidak entertaining. Nah, maka yang buruk-buruk itu dilenyapkan, yang baik-baik itu dikembangkan. Mengapa? Karena pandangan,
pikiran, ucapan, perbuatan jasmani itu semuanya baik, diupayakan untuk menjadi baik, maka daya upayanya juga menjadi baik. Nah, kalau setiap saat, setiap waktu, setiap aktivitas, setiap momen upaya-upaya yang dilakukan itu baik, itulah yang sesungguhnya juga perhatian yang baik. Anda sudah secara otomatis mempraktikkan samasati, perhatian yang benar. Karena yang diperhatikan ini adalah hal-hal yang mampu melenyapkan yang buruk dan mengembangkan yang bermanfaat. Itu perhatian yang benar. Anda memperhatikan batinnya sendiri. Ketika kemudian yang buruk muncul, dilenyapkan. Yang baik muncul, dikembangkan. Anda berusaha untuk selalu hidup saat ini, tidak membiarkan pikiran mengembara. Itu adalah perhatian yang benar, yang muncul juga karena upaya yang benar. Walaupun kemudian sulit, karena lagi dan lagi harus kembali, lagi dan lagi harus kembali, dengan upaya demikian, maka perhatian juga menjadi semakin berkembang. Kesadaran terhadap batin sendiri, kekinian, kesat ini akan semakin berkembang. Nah, kalau kemudian dengan 7 hal ini, 7 ya, pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan, mata pencaharian, daya upaya benar, dan perhatian benar, itu dikembangkan dengan baik, dan kemudian Anda mendapatkan ketenangan, itulah yang sesungguhnya disebut sebagai sama-samadhi. Konsentrasi yang benar, ketenangan yang benar, keteguhan batin yang benar. Benar karena dihiasi, dilengkapi, disertai dengan 7 faktor lainnya. Karena kemudian mungkin orang terkonsentrasi, tetapi kalau diawali dengan pandangan yang salah, itu adalah konsentrasi yang tidak benar. Orang mungkin menjadi fokus, terkonsentrasi, tapi kalau kemudian dia terkonsentrasi terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk, maka konsentrasi tersebut bukan konsentrasi yang benar. Contohnya apa? Orang yang sedang mancing, ya kan? Orang yang sedang mancing itu, wah, terkonsentrasi, fokus dia. Seharian, wah, bisa duduk tenang. Mungkin Anda kalah. Berjam-jam itu bisa duduk tenang. Terkonsentrasi, tetapi kan itu muncul karena pandangan yang salah. Muncul karena perbuatan yang salah. Dan kalaupun dia menjadi terkonsentrasi, fokus dengan pekerjaannya, itu konsentrasi yang salah. Maka konsentrasi yang benar ini harus muncul dari 7 faktor lainnya yang berangkat berawal dari pandangan yang benar. Dan ini semua sesungguhnya dalam praktek meditasi ini Anda sekalian sedang berusaha untuk mengembangkan. Maka inti ajaran Sang Buddha yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia ini tidak hanya sekadar teori, tidak hanya sekadar bacaan semata, ternyata dalam meditasi ini itu kemudian diimplementasikan. Itu terwujud ke dalam praktik meditasi. Anda bermeditasi adalah untuk memahami duka, penderitaan secara menyeluruh. Anda bermeditasi adalah untuk meninggalkan, melenyapkan sebab duka, yang tidak lain adalah tanha dan kotoran-kotoran batin lainnya. Anda bermeditasi adalah upaya yang nantinya membawa kepada padamnya duka. Dan ketika Anda bermeditasi dengan cara yang benar ini, Anda sesungguhnya sedang mempraktikkan sang jalan. Jalan mulia berunsur 8. Maka meditasi ini tidak bisa dipisahkan dari inti ajaran Buddha. Walaupun ada yang mungkin secara KTP berkeyakinan lain, tetapi ternyata sudah mempraktikkan
jalan mulia berunsur 8. Dan bahkan umat Buddha pun belum tentu loh. Belum tentu mempraktikkan ini. Kalau tidak pernah bermeditasi, tidak berjuang dalam meditasi, maka 4 kebenaran mulia hanya sekadar teori semata, hanya sekadar bacaan semata, tidak termanifestasi ke dalam praktik yang sesungguhnya. Maka berbahagialah karena sudah mulai untuk memahami 4 kebenaran mulia ke dalam praktik keseharian dalam meditasi. Masih ada waktu, jikalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.